Selamat pagi, Pak Widya dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Inta Permatasari, NIM 20B10020. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur kolom komposit pada penugasan struktur baja 2. Untuk topik yang akan dibawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari kolom komposit, yang kedua ada tipe kolom komposit, yang ketiga ada syarat dari kolom komposit, yang keempat ada contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk topik yang pertama yaitu adalah pengertian. Struktur kolom komposit sendiri adalah struktur kolom yang terdiri dari beton bertulang dan diisi dengan profil baja. Mempunyai keuntungan pengerjaan yang cepat karena biasanya menggunakan balok baja seperti struktur horizontalnya. Itu baja ditambah dengan beton menghasilkan kolom komposit yang dapat dibentuk dari pipa baja yang diisi beton polos atau dapat pula dari profil baja hasil gilasan panas yang dibungkus dengan beton dan diberi tulangan baja serta sengkang seperti halnya pada kolom biasa. Selanjutnya yaitu kita membahas tipe kolom komposit. Tipe kolom komposit sendiri menurut SNI 03 1729 tahun 2002 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kolom komposit yang terbuat dari profil baja yang diberi selubung beton di sekelilingnya atau kolom baja berselubung beton yang terdapat pada seperti gambar di A. Sedangkan yang kedua yaitu ada kolom komposit yang terbuat dari penampang baja berongga atau kolom baja berintikan beton yang terdapat pada seperti di gambar B. Pada kolom baja berselubung beton sendiri yang terdapat di gambar A, yaitu penambahan beton dapat menunda terjadinya kegagalan lokal backing pada profil baja serta berfungsi sebagai material penahan api. Sementara itu, material baja di sini berfungsi sebagai penahan beban yang terjadi setelah beton gagal. Sedangkan untuk kolom baja yang berintikan beton, yang seperti terdapat pada gambar B, yaitu kehadiran material bajanya dapat meningkatkan kekuatan dari beton, serta beton dapat menghalangi terjadinya local backing pada baja. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang syarat kolom komposit. Menurut SNI 03-1729 tahun 2002, pasal 12.3.1 tentang batasan-batasan kolom komposit, yaitu terdiri dari 5 syarat. Yang pertama yaitu luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit. Yang berarti jika kurang, maka komponen struktur tekan ini akan beraksi sebagai kolom beton biasa. Yang kedua yaitu profil baja yang diselubungi oleh beton. Profil baja yang diselubungi oleh beton ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarak antar pengikat tulangan lateralnya tidak boleh lebih dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom komposit, yaitu dengan luas penampang melintang dari tulangan longitudinalnya dan transversalnya minimal yaitu 0,18 mm persegi per jarak antar tulangan longitudinal atau transversal. Yang kedua yaitu selimut beton minimal memiliki tebal 40 mm dari tepi luar tulangan longitudinal dan transversal. Dan yang terakhir yaitu tulangan longitudinalnya harus dibuat menurus pada lantai bertingkat
kecuali tulangan longitudinalnya itu hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Selanjutnya yaitu syarat yang ketiga, yaitu kuat tekan beton atau FC prem-nya berkisar antara 21 hingga 55 MPa untuk beton normal dan minimal 28 MPa untuk beton ringan. Dan syarat yang keempat yaitu tegangan leleh dari profil bajanya dan tulangan longitudinalnya tidak boleh melebihi dari 380 MPa. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu untuk mencegah tek lokal pada pipa baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimalnya disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk penampang persegi dengan sisi B, maka dengan rumus T lebih besar dari B dikali FY per elastisitas pangkat 0,5. Dan yang kedua, untuk penampang lingkaran dengan diameter D, maka T lebih besar dari D dikali akar FY per 8 dikali elastisitasnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam contoh soal. Di contoh soal ini diketahui KL-nya yaitu sebesar 3,6 meter. Dan FC prem-nya yaitu bernilai 25 MPa dan FY-nya bernilai 400 MPa. Dan yang ditanyakan pada soal ini, yang seperti digambar, yaitu hitunglah nilai kuat tekan rencana dari kolom komposit tersebut. Yang pertama yaitu dalam pengerjaan yang pertama, itu kita harus memeriksa syarat luas dari tulangan longitudinalnya, yaitu kita menghitung jarak antar tulangan longitudinalnya. Jarak antar tulangan longitudinalnya itu yang 500 itu didapat dari luas beton yang bagian AC-nya. Yaitu 500 dikurang 2 kali 40 dikurang 2 kali 10 dikurang 22 mendapatkan hasil jarak antar tulangan longitudinalnya 378 mm. Dan untuk luasan tulangan longitudinalnya sendiri yaitu Pi dikali D pangkat 2 per 4. Yaitu mendapatkan hasil dengan diameter yang digunakan yaitu adalah 10 mm. Yaitu mendapatkan hasil luasan tulangan longitudinalnya yaitu 380,13 mm persegi yang melebihi dari 0,18 dikali 250 yang mendapatkan hasil 68,04 mm persegi. Dan yang kedua, kita memeriksa syarat tulangan lateralnya, yaitu dengan mencari luas tulangan sengkangnya. Luas tulangan sengkang sendiri dengan rumusnya yaitu 1/4 VD kuadrat. Yaitu dengan mendapatkan hasil 78,54 mm persegi yang melebihi dari hitungan 0,18 kali 250 dengan hasil 45 mm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung modulus elastisitas modifikasinya. Sedangkan untuk modulus elastisitas modifikasinya itu dengan rumus EM sama dengan E ditambah C3 dikali EC dikali AC per AS. Sedangkan E di sini yaitu adalah modulus elastisitasnya bernilai 200.000 ditambah C3-nya yaitu 0,2 dikali dengan EC-nya 224.100 dikali dengan AC-nya 499,78 dibagi dengan 11.980 yang mendapatkan hasil modulus elastisitas modifikasinya senilai 295.152,66 MPa.
Dan selanjutnya kita akan menghitung jari-jari irigasinya dari kolom kompositnya sendiri. Untuk jari-jari irigasinya yaitu yang pertama dengan rumus 0,3 kali B yaitu 0,3 kali 500 yaitu dari luasannya sama dengan mendapat 150 mm. Yang kedua mencari RY-nya. RY-nya mendapat nilai 75,1 mm. Maka yang diambil dari jari-jari irigasinya yaitu adalah senilai yang paling besar yaitu 150 mm. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai kuat tekan kolom kompositnya. Untuk nilai kuat tekan kolom kompositnya dengan rumus lambda C sama dengan KC dikali L per RM dikali Pi dikali akar FMY per EM sama dengan 3.600 per 150 dikali Pi kali akar 571,66 per 295 150.000,66 sama dengan mendapatkan hasil 0,336. Karena 0,25 kecil sesuai syaratnya yaitu 0,25 kecil dari lambda C kecil dari 1,2 maka omeganya yaitu sama dengan 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda C sama dengan mendapatkan hasil 1,04. Untuk FCR-nya sendiri dengan menggunakan rumus FMY per lambda C sama dengan menghasilkan hasil 549,67 MPa. Dan untuk nilai N-nya sendiri yaitu luasan AS dikali dengan FCR-nya mendapatkan hasil 6.585.046,60 Newton. Maka untuk nilai kuat tekannya sendiri didapat dengan rumus 0,85 dikali faktor reduksi dikali dengan nilai N yaitu 0,85 dikali 6.585.046,60 sama dengan menghasilkan 5.557.289,61 Newton yang dijadikan kesatuan ton menjadi 559.073 ton. Selanjutnya, itu kita menghitung kuat tekan aksial rencana pada profil WF 300 kali 300 kali 10 kali 15, yaitu dengan faktor reduksi NS di faktor reduksi dikali dengan NS, yaitu sama dengan 0,85 dikali 11.980 dikali 240 mendapatkan hasil 2.443.920 Newton. Dan selanjutnya kita akan menghitung kuat tekan aksial yang dipikul oleh beton. Yaitu dengan rumus faktor reduksi NNC sama dengan faktor reduksi NN dikurang dengan faktor reduksi NC sama dengan mendapatkan hasil 3.153.369,61 Newton. Dan untuk menilai mencari kuat tekannya oke atau tidak oke-nya yaitu dengan rumus 1,7 dikali faktor reduksi dikali FC prime dikali AB yaitu mendapatkan hasil 6.375.000 lebih besar dari nilai faktor reduksi NC. Itu mendapatkan nilai hasil oke. Kesimpulannya yaitu kolom komposit merupakan suatu
solusi hemat untuk kasus di mana kapasitas beban tambahan yang diinginkan lebih besar dibanding dengan penggunaan kolom baja sendiri. Yang kedua, yaitu kolom komposit juga menjadi solusi yang paling efektif untuk berbagai permasalahan yang ada pada desain praktis. Salah satunya yaitu jika beban yang terjadi pada struktur kolom sangatlah besar, maka penambahan material beton pada struktur kolom dapat memikul beban yang terjadi, sehingga ukuran profil baja tidak perlu diperbesar lagi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.